Halo teman-teman, selamat datang di channel baru ini, Algones, channel yang akan membahas seputar teknologi masa depan. Dan juga selamat tahun baru buat kita semua. 2023 adalah tahun yang menurut gue tuh luar biasa banget buat perkembangan AI. Dan gue rasa 2024 bakal jadi tahun yang lebih gila lagi. Sebelum kita lanjut lebih jauh di tahun ini, di video kali ini gue bakal ngasih tahu beberapa prediksi gue soal perkembangan AI di 2024. Oke, pertama-tama kita mulai dari tweetnya Dr. Jim Fan, yaitu seorang senior research scientist dan lead AI agents. Dia ngomong 2024 tuh bakal epic. Kita lagi ada di bagian vertikal dari kurva eksponensial ini. Setiap tahunnya, mulai dari sekarang akan ada sesuatu yang menakjubkan. Nah sekarang sebelum gue bener-bener sharing prediksi gue pengen ngasih disclaimer sedikit ya tentang prediksi ini. Hal-hal yang gue omongin ini gue dasarin dari artikel yang gue baca di internet. Nggak sekedar artikel sih, ada beberapa video YouTube atau yang lainnya. Cuman intinya ini berdasarkan penelusuran gue di rabbit hole AI ini. Dan oleh karena itu mungkin akan ada beberapa yang meleset, terutama soal waktu kejadiannya. Kayak contohnya, gue ngomong nanti 8 bulan lagi mungkin kira-kira bakal keluar ini. Cuman ternyata 2 bulan kemudian udah keluar. Karena emang dunia AI ini tuh lagi sedang bergerak dengan sangat cepat ya. Dan otomatis hal-hal untuk menentukan waktu itu jadi hal yang susah banget buat gue. Tapi walaupun begitu, gue bakal tetap bagiin prediksi gue. Cuman ya kalian perlu ingat aja ya disclaimer tadi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi ada dari bidang AI Assistance. Gue rasa 2024 bakal jadi tahunnya AI Assistance. Gue rasa kita bakal ngerasain model AI atau chatbot yang lebih dan lebih terlatih terhadap kebutuhan spesifik kita. Mereka bakal lebih terlatih dari cara bicara kita, topik yang kita suka, dan percakapan yang lalu soal topik tersebut. Jadi kita ngerasa AI-nya ini bakal jadi lebih personal terhadap kebutuhan kita. Dan mungkin akan lebih terintegrasi ke banyak hal. Seperti email lu, dokumen lu, Google Drive lu, atau yang lainnya. Yang udah lu kasih izin. Jadi daripada kita pergi satu-satu ke aplikasi itu, mungkin kita bakal cuman dihadapin sama satu assistant yang bisa ngerespon ke segala hal tadi. Mungkin nanti dia bakal bisa bantu buat ngupload dokumen, booking penerbangan, booking hotel. Ya tergantung kalian sendiri, nanti ngaturnya gimana. Jadi intinya kita cuma berhadapan sama satu AI assistant yang nantinya akan ngebantu kita untuk ngelakuin kerja-kerja kecil gitu. Dan kalau lu seorang content creator, mungkin nanti AI-nya bakal bisa bantu lu buat nulis skrip berdasarkan topik-topik terdahulu yang udah lu pernah tanyain, atau mungkin berdasarkan cara penulisan, cara bicara lu, intinya bakal banyak banget ngebantu lu. Dan makin cepat buat memahami lu semakin lu sering gunain mereka. Dan gue rasa disinilah model language kayak Gemini ataupun ChatGPT itu bakal berkembang. Nah lanjut di 2024, gue rasa kita bakal ngelihat perkembangan AI video generation yang lebih oke. Kayak di 2023 aja kita udah ngelihat lompatan yang besar ya dari model scope hingga ke Pika 1.0 dan Runway Gen 2 yang menghasilkan video yang luar biasa. Nah gue pikir AI video nantinya akan ada lompatan dari Midjourney versi 5 dan versi 6, yang dimana nanti orang-orang bakal kesulitan mengidentifikasi nih video di-generate oleh AI atau buatan manusia. Untuk sekarang ya pastinya sih kalian kan ya kalau ada video dan kalian tahu itu video tuh dibuat sama AI atau sama manusia. Nah gue rasa hal itu ntar yang bakal berubah. Nih coba kita lihat ya perkembangan AI video yang di-share sama Justin Moore. Nah ini timelinenya, dari Q1 sampai Q3 kita lihat perkembangan yang lumayan, dan di Q4 nih baru kita lihat lompatan jauhnya. Dari ada Stable Diffusion, Leonardo Motion, Pika 1.0, Animate Anything, Make Pixels Dan Motion Brush. Banyak banget hal yang terjadi di Q4 2023 yang akhirnya seperti yang dibilang di awal, kita lagi ada di masa perkembangan eksponensial dari AI ini secara real time. Dan gue yakin perkembangan kedepannya bakal jauh lebih cepat. Nah terus di 2024 gue juga ngerasa perkembangan AI video bakal jauh lebih panjang secara durasi. Untuk sekarang kan mungkin untuk generate AI video tuh rata-rata durasinya cuma sekitar 4 detik ya. Dan kemudian kita bisa manjangin 4 detik lagi. Dan selama kita panjangin itu, kualitas dari videonya agak berkurang setiap perpanjangannya. Gue rasa itu ntar yang bakal diperbaikin ke depannya. Jadi yang gue maksud selain kita bakal ngeliat video yang di-generate sama AI, dan kita bakal sulit bedain sama video buatan manusia, video generate AI itu juga bakal bisa jauh lebih panjang secara durasi, dan kualitasnya pun juga bakal meningkat. Nah, kemudian dari sisi bidang lainnya, gue rasa AI juga bakal ngebantu kita dalam hal edukasi. Ya, seperti yang kita semua tahu lah ya, gue yakin sebagian besar dari yang nonton video gue ini pernah sekolah formal. Dan disitu sistemnya kan satu jenis tipe pembelajaran yang harus ditelan sama semua murid.
yaitu dengan cara penerangan dari guru. Yang artinya para murid belajar dengan satu cara dan satu metode. Nah, nanti dengan AI hal itu bakal berubah. Jadi tiap murid bakal ngerasa punya mentornya sendiri dan dapat belajar sesuai topik yang mereka mau dengan cara belajar yang sesuai dengan mereka. Karena tentunya cara belajar tiap anak kan beda-beda ya pastinya. Ada yang lebih secara audio atau secara visual atau mungkin yang lainnya. Dan itu semua nantinya akan bisa terfasilitasi oleh bantuan AI. Kayak contoh nih, kalian orang yang tipe belajarnya lebih masuk lewat video. Nah, nanti kalian bisa cari AI bot yang bakal ngebantu kalian belajar apa yang kalian perlu dengan gaya belajar yang dapat mudah dipahami sama kalian. Nah, di sini ada jawaban dari Bill Gates, yaitu salah satu prediksinya dia tentang pertanyaannya tuh, bisakah AI menghadirkan tutor pribadi untuk setiap siswa? Nah, jawabannya AI yang berfokus pada tools pendidikan yang diuji cobakan saat ini sungguh menakjubkan karena dirancang untuk setiap pelajar. Salah satu hal yang paling menarik bagi saya tentang jenis teknologi ini adalah kemungkinan untuk mengkhususkannya kepada setiap siswa, dimanapun mereka tinggal. Misalnya sebuah tim di Nairobi sedang mengerjakan Somanasi, sebuah tutor berbasis AI yang selaras dengan kurikulum di Kenya. Nah, itulah dia prediksi soal perkembangan AI dan edukasi secara global. Dan untuk prediksi gue sendiri, gue bakal tetap ngerasa kalian bakal nemuin AI bots yang terintegrasi dengan AI bots lainnya untuk membantu kalian belajar dengan maksimal dan dengan cara yang paling terbaik untuk kalian agar bisa meresap topik yang ingin kalian pelajari. Nah, abis itu bidang lain yang menurut gue bakal banyak perkembangan dari AI dan secara kemanusiaan adalah bidang kesehatan. Menurut gue di 2024 ini AI akan bisa ngebantu untuk mencapai proses pengambilan diagnosis yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan menggunakan computer vision dan diffusion models, para tenaga kesehatan akan bisa lebih cepat dan lebih akurat untuk melihat hasil gambar medis dan mencari masalah yang ada. Dan ketika telah banyak informasi medis yang telah dimasukkan ke suatu language models, tenaga kesehatan akan lebih mudah untuk memasukkan gejala dan mendapatkan hasil diagnosis berdasarkan gejala yang sudah mereka input. Karena dari informasi medis yang telah dimasukkan akan sangat lebih cepat untuk menarik informasi yang tersedia. Lagi pula kita tahu kan AI sendiri itu juga sangat baik untuk mencari korelasi yang mungkin manusia nggak bisa temukan. Dan lagi-lagi ketika informasi medis tentang berbagai macam bahan kimia, bahan natural, dan hal-hal yang berhasil dan nggak berhasil, penemuan obat akan jauh lebih cepat untuk menyembuhkan penyakit atau masalah yang sebelumnya belum bisa ditemukan solusinya. Dan sama halnya dengan vaksin. Mengingat kembali soal corona kemarin, seandainya AI sudah jauh lebih canggih pada saat itu, kemungkinan untuk menemukan vaksin yang dapat mencegah jatuhnya lebih banyak korban akan lebih cepat. Ya intinya gue yakin aja sih, di 2024 ini akan banyak berita penemuan obat atau vaksin dengan bantuan AI. Kalau nggak di 2024, mungkin 2025 ya. Ya agak bingung juga ya, di bidang ini sih gue agak sedikit ragu soal timeline atau waktu tepatnya. Nah lanjut di bidang gaming, 2024 gue rasa para NPC di game akan bisa memberikan pengalaman conversation yang unik bagi setiap playernya, karena telah menggunakan language model dalam conversation itu. Jadi pengalaman lu ketika bermain game itu akan lebih unik setiap lu mainin ulang. Begitupun dengan setiap orang, pengalaman setiap orangnya akan berbeda-beda dan unik karena penggunaan language model AI tadi yang terintegrasi ke NPC-nya. Terus habis itu gue juga ngerasa ya bakal banyak bermunculan game art yang AI generated. Dan ini bakal ngebantu proses development game untuk para developers. Dan bagi para developers yang memang ahli dalam ngebangun story dari game, atau atmosfer dan keseruan dari game itu, dengan bantuan AI generated game art, akan dapat membuat game yang kualitas dan kecepatannya jauh lebih baik. Cuman di saat yang sama, pasti bakal banyak juga nih bermunculan game-game sampah. Karena ketika semua orang punya akses ke tools kayak GPT-4 untuk coding, dan Midjourney atau Stable Diffusion untuk membuat art gamenya, lalu juga Convey AI untuk ngasilin dialog NPC-nya, pasti bakal banyak orang yang nggak punya basic di dunia game dan nyoba buat game. Dan ya store game kayak Steam dan Epic Game Store tuh bakal kebanjiran game-game kayak gitu. Ya gue nggak masalah kalau tiap orang pengen seru-seruan buat game, cuman ketika dijual yang mana dalam game itu sedikit banget proses kreatif dari developmentnya dan kayak cuma nyatuin aja hasil-hasil dari tool AI yang bekerja buat mereka, itu bukan hal yang gue nantiin ya. Cuman sulit juga sih dicegah gue rasa. Kemudian di 2024, gue rasa bakal lebih banyak dan marak bermunculan AI influencers. Karena di 2023 aja kita udah ngeliat ya beberapa kayak contohnya Aitana ini yang udah menghasilkan $11.000 per bulannya atau 170 jutaan. Dan ya Aitana ini aja bukan orang asli gitu kan.
Ya pasti ada orang yang nge-generate foto ini dan nge-manage kontennya. Cuman modelnya sendiri itu yang ada di foto ini nih, orangnya ini nih nggak nyata. Nah, di 2024 dengan kemampuan AI untuk mengenerate gambar dan video yang lebih realistik, dan kemampuan untuk membuat karakter yang konsisten dengan pose atau outfit yang berbeda, tapi model manusianya tetap sama, hal-hal seperti AI influencers itu bakal banyak banget bermunculan. Dan ya pasti orang-orang bakal terjun juga untuk nyari duit dari sini. Apalagi setelah dapat banyak followers, penghasilannya bisa lumayan. Dan ketika prosesnya udah jauh lebih mudah dan menguntungkan, pasti bakal lebih banyak orang yang datang untuk ngeruk duitnya di bidang ini sampai titik di mana udah nggak menghasilkan profit lagi. Nah lanjut lagi di bidang robotik, di 2023 ini kita udah ngeliat perkembangan yang besar dari robot-robot humanoid dari company kayak Tesla contohnya. Gua rasa di 2024 akan jadi tahun yang besar ya buat robotik. Gue udah banyak ngeliat bocoran-bocoran robot-robot yang akan di-develop oleh company-company. Kayak contohnya nih dari LG akan ada robot berkaki dua yang didesain untuk ditempatkan di rumah lu buat ngejaga peliharaan lu atau ya main-main aja gitu sama lu. Dan 2024 ini gue rasa self-driving mobil akan jadi jauh lebih baik. Kita udah tahu company kayak Waymo atau Cruise yang punya mobil self-driving. Dan mobil itu kayak jadi go-kart gitu, nganterin orang-orang ke tujuan mereka tanpa supir yang ngendarain mobilnya. Tesla di 2023 udah ngedemoin mobil self-drivingnya. Sempet tuh mobilnya pengen ngelanggar lampu merah dan ada beberapa kesalahan juga. Tapi udah hampir sempurna untuk bisa gantiin supir sih gua rasa. Dan di 2024 ini nanti adalah momen dimana mobil self-driving ini bakal sempurna sih gua rasa. Nah lalu apa dampaknya? Tentu dengan produksi robot yang lebih canggih bakal banyak ngegantiin kerjaan manusia. Itu nggak bisa dihindarin cuy. Mungkin nggak langsung di Indonesia, mungkin di luar negeri dulu ya. Cuman prioritasnya seandainya berhasil ngegantiin, mungkin bakal dimulai dari pekerjaan yang bahaya buat nyawa manusia. Terus yang gajinya atau upahnya rendah, kemudian yang enggak ngebutuhin skill yang luar biasa tinggi. Kayak di 2024 nih, rencananya McD sama Wendy's tuh bakal coba naruh AI untuk proses order di drive-thru-nya. Dan ketika sekarang aja proses checkout mandiri udah banyak di supermarket, gue yakin di mana proses ada robot yang ngegantiin job kayak kasir, bakal jauh berkembang di 2024 nanti. Cuman lagi-lagi mungkin gak langsung di Indonesia, tapi di luar negeri dulu. Dan yang terakhir di 2024, gue rasa kita bakal banyak ngelihat berita gugatan. AI kayak ChatGPT itu bisa jadi ancaman buat perusahaan berita. Karena orang bisa langsung nyari berita di chatbot itu aja tanpa perlu ngebaca artikelnya di website mereka. Dan AI juga bisa ngasilin foto dan video, jadi nggak perlu ngegunain stok foto atau stok video lagi. Intinya AI mengancam banyak industri yang udah ada sejak dulu. Maka dari itu mungkin bakal banyak gugatan karena pastinya perusahaan-perusahaan yang gue sebut tadi bakal mencoba melindungi bisnis model mereka. Ya walaupun nggak bisa dihindari sih gue rasa kalau ujungnya AI bakal menang juga. Karena terlalu banyak open source-nya men. Walau mungkin company kayak OpenAI itu bakal tunduk sama perusahaan itu, cuman kan yang open source tuh bebas ya, nggak ada yang ngatur. Nanti ujungnya orang-orang bakal ngelatih AI open source-nya juga untuk ngedapetin informasi yang mereka nggak bisa dapetin dari company yang ngebuat AI kayak OpenAI atau Google. Jadi kemungkinan besar juga ada perubahan secara menyeluruh tentang hukum copyright atau hak cipta. Gue pribadi sih nggak berharap jurnalis-jurnalis yang emang ngelakuin investigasi dan research dengan baik tuh jadi nggak bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Dan gue pun sebagai content creator juga berharap ikut campurnya AI itu bisa mendapatkan batasan yang lebih jelas tentang hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan secara hukum hak ciptanya. Jadi gue berharap bagi industri yang udah ada dan AI yang baru-baru ini marak bisa mendapatkan solusi yang win-win. Oke teman-teman, itulah dia prediksi gue soal perkembangan dunia AI di 2024. Semoga aja timelinenya nggak terlalu banyak yang salah ya. Karena ya lagi-lagi itu hal yang sulit gue tentuin dengan perkembangan AI yang se-eksponensial sekarang. Dan sorry juga, mungkin ada beberapa inovasi yang gue lewatin buat di 2024 terkait AI. Jadi saran gue kalian bisa baca-baca artikelnya sendiri atau subscribe channel ini. Karena kedepannya di channel ini gue bakal ngikutin seputar berita tentang AI yang lagi rame sesering mungkin. Dan tutorial atau pembahasan terkait suatu AI. Kayak gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.